wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Pratomo Cahyo, SPD dari SD Negeri 11 Langsa, calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama kepala sekolah, yaitu Ibu Anita Tresia SPD MM selaku pimpinan di SD Negeri 11 Langsa. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita akan melakukan sedikit wawancara ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, Pak Tomo, sebelum kita mengidentifikasi apa itu dilema etika dan bujukan moral, terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika dan bujukan moral. Sama-sama kita ketahui bahwa dilema etika itu antara permasalahan yang kita hadapi permasalahan yang kita hadapi itu di mana kita berada di dua sisi yang sama-sama benar. Nah, situ kita ingin memilih mana yang terbaik antara dua-duanya benar. Nah, yang kedua itu adalah rujukan moral, di mana kita dihadapi pada permasalahan yang di satu sisi ini baik, di satu sisinya lagi ini bertentangan dengan keinginan atau kemauan kita atau etika yang sedang berlaku. Nah, jadi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kita identifikasi dulu permasalahan ini apakah masuk ke dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Jadi kita mengidentifikasi dulu apa masalah yang kita hadapkan. Berarti Ibu melakukan mengidentifikasi terlebih dahulu ya Ibu. Ya. Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijaksanaan. Ya, baik. Untuk bagaimana saya mengambil keputusan di dalam kebijakan tadi dilema etika di mana sama-sama benar. Ini saya sebagai pimpinan, sebagai leader, saya tidak memihak ke sana kemari. Saya berada di posisi tengah yang dua-duanya harus saya dudukkan, harus ada titik temu sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Jadi saya tidak memihak ke sana kemari, saya berada di tengah permasalahan yang sedang dihadapi untuk mencari titik temu yang sedang kami hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Berarti Ibu mengambil posisi di tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar berimbang di dalam mengambil keputusan. Baik Ibu. Nah, selama Ibu melakukan langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, prosedur yang saya hadapi ini kebetulan ada sering terjadi beberapa kali permasalahan yang saya hadapi ini antara siswa-siswa saya ini yang sering berantem. Nah, berantem yang mungkin permasalahan ini tidak bisa terselesaikan oleh guru kelas. Nah, di mana si satu siswa dengan yang siswa satu lagi ini sama-sama bertahan. Dengan yang ini saya benar Ibu, saya ini dengan permasalahan saya benar dengan permasalahan kami. Nah, ini yang menjadi dilema bagi saya dan guru kelas untuk menentukan. Nah, jadi prosedur yang saya ambil ini saya panggil, dua-duanya saya panggil bersama guru kelas. Ini saya dudukkan, saya tanya bagaimana cara cerita sebenarnya biar jangan ada salah paham, dan kedua orang tuanya juga saya panggil. Jadi kami duduk bareng untuk memecahkan masalah. Jadi jangan ada praduga salah dan jangan ada salah tafsir antara kedua belah pihak. Jadi kami dudukkan, kami cari mana yang sebenarnya, cerita sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kami duduk secara kekeluargaan untuk memecahkan tadi, dua-dua bertahan dengan kebenaran. Baik Ibu,
selanjutnya, Ibu dari cara-cara tersebut tadi, adakah cara yang paling efektif selama dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Yang saya rasa sudah beberapa kali kami mengambil keputusan. Ini insya Allah, alhamdulillah, saya rasa sangat efektif. Sudah beberapa kali saya alami kejadian masalah-masalah itu sangat efektif, di mana kami tidak mau mendengar dari satu pihak. Jadi kami duduk saya panggil keluarga, orang tua yang bersangkutan untuk mendengarkan secara jujur, ya, si anak apa masalahnya di satu pihak, dan yang satu pihak lagi juga menjelaskan cerita yang sebenarnya masalahnya. Nah, tanpa kami memihak ke sana ke pihak satu ke pihak dua, juga kami menghadirkan saksi atas kejadian permasalahan. Nah, itu saya rasa dengan adanya saksi, dengan duduk orang tua untuk duduk secara kekeluargaan, ya alhamdulillah cara ini sangat efektif Pak Tomo untuk menyelesaikan permasalahan, dan insya Allah alhamdulillah orang tuanya memahami tentang perkembangan siswa-siswi mereka. Ya, di sini mengajak berdiskusi dan bermusyawarah terhadap kasus yang Ibu hadapi. Apakah kasus tersebut antara murid dan murid atau guru dengan guru, untuk mengidentifikasinya dan mencari solusi yang terbaik dalam menangani kasus tersebut? Ya, permasalahan yang saya hadapi ini dari siswa ke siswa. Jadi antara siswa ke siswa, orang tua dengan orang tua. Dan saya dan guru kelas hanya sebagai penengah untuk menarik benang merah antara mereka berdua, sehingga terselesaikanlah antara kesalahpahaman antara siswa dengan siswa, orang tua dengan orang tua. Apakah Ibu memiliki sebuah tataan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Ya. Pertama sekali saya masuk ke SD Negeri 11 Langsa dengan kondisi kurang disiplin, ya, baik siswa maupun guru. Nah, ini saya tidak langsung saya benahi, tetapi saya mengidentifikasi permasalahan, mengapa sih anak ini tidak disiplin. Nah, jadi saya mencari titik terang dulu. Jadi setelah saya memahami identifikasi, saya sudah memahami titik terang permasalahan, baru saya membuat aturan. Sebelum saya membuat aturan, ini sesuai dengan program. Saya menentukan program perubahan disiplin, kemudian saya membuat aturan sehingga warga sekolah, baik itu siswa maupun guru, bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah saya buat, sehingga program kedisiplinan SD Negeri 11 itu bisa dapat berjalan. Baik Ibu, yang membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus yaitu berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru, murid dan orang tua murid maupun masyarakat. Nah, kita lihat dulu kasus itu seperti apa nih? Kasus ya. Nah, ini yang pertama saya melakukan kolaborasi, ya, untuk menyelesaikan program saya untuk mencapai, karena tanpa saya bantuan dari orang itu saya tidak ada artinya. Nah, program saya itu saya didukung tadi seperti Pak Tomo bilang, saya didukung oleh beberapa stakeholder, baik itu guru, siswa, orang tua, komite. Nah, itu mendukung tentang program atau kedisiplinan yang saya buat. Nah, contoh kedisiplinan itu misalnya dari ketidakkesiapan siswa memenuhi aturan perlengkapan atribut sekolah. Nah, jadi sampai dari kaos kaki, sampai baju, sampai tali pinggang. Nah, dan itu juga menjadi permasalahan yang harus saya bincangkan dengan stakeholder saya. Nah, jadi itu contoh-contoh permasalahan yang saya ada. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari sesi wawancara hari ini? Kalau kita melihat dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di lapangan, itu mungkin yang bisa kita ambil pelajaran. Suatu kegiatan atau suatu permasalahan itu tidak akan bisa terselesaikan dengan kita membuat suatu kekerasan, tetapi perlu dengan kekeluargaan. Disiplin tetap bisa berjalan, tapi kita harus memenuhi aturan yang sudah kita buat. Jadi kita tidak membuat aturan sesuka hati, tetapi kita duduk bareng, kita membuat kata sepakat antara stakeholder yang ada di sekolah, baik itu siswanya, gurunya. Nah, kita duduk dulu bareng dengan mereka, dan mereka sudah mengetahui aturan-aturan yang sudah berlaku di sekolah, sehingga untuk kita menjalankan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu bisa mudah. Kenapa? Karena peserta kita atau orang-orang di sekitar kita sudah tahu apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat. Nah, jadi harus duduk bareng dulu, mereka harus mengetahui, dan kita harus mensosialisasikan. Ya, itu yang penting. Kalau saya ini kan tanpa ada sosialisasi, tanpa harus ada pendekatan, itu saya rasa tidak akan bisa. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan sesi wawancara kita seperti ini, sebaiknya setiap kita mengalami suatu kasus ataupun mengakui kesalahan, bagaimana kita caranya memperbaiki suatu permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Nah, itu tadi kita supaya tidak terulang ya permasalahan-permasalahan. Yang penting kesadaran dari setiap warga dengan mereka memahami kesadaran mereka untuk tidak mengulang. Dengan kita membuat aturan yang harus dipenuhi. Sehingga dengan membuat aturan, si warga sekolah memahami aturan yang harus mereka taati, karena mereka sudah paham, karena sudah ada sosialisasi tadi. Nah, karena mereka sudah paham tadi, mereka lambat laun itu akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang mereka lakukan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kita sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Pratama Cahyo, SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 11 Lansara Kota Lampung. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Muke Novarina, SPD MM dari TK Negeri Pembina Kota Lansar. Baik Ibu, kita akan melakukan wawancara sedikit. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, yang kita ketahui bahwasanya dilema etika itu adalah sebuah kasus di mana kita dihadapkan dengan dua pilihan ya, yaitu benar atau benar, sedangkan rujukan moral itu adalah kita di mana kasus itu benar salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita mengidentifikasi dulu ya di sekolah, kemudian kita mencari solusi, dan kemudian nantinya dari beberapa solusi yang ada kita mencari solusi
gitu. Dan untuk kasus ini kita mengharapkan tidak ada pihak yang merugikan. Berarti Ibu terlebih dahulu mengidentifikasi, kemudian baru mencari solusi yang terbaik secara bersama. Ibu, nah, selama ini Ibu mengambil langkah-langkah seperti apa? Apakah prosedur seperti apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi langkah-langkahnya kita tentunya mencari penyebab ya dari suatu permasalahan itu apa, kemudian nanti kemudian kita mengidentifikasi masalah itu, terus kita berdiskusikan dengan guru. Saya biasanya bermusyawarah dengan guru mencari solusi apa kira-kira yang terbaik dari kasus yang kita tangani. Berarti Ibu terlebih dahulu mencari penyebabnya, baru itu mengajak yang mengalami permasalahan itu untuk berdiskusi dan mencari solusinya bersama. Nah, bagaimana cara Ibu tersebut? Adakah cara-cara yang paling efektif selama dalam mengambil keputusan ini? Tadi sudah saya katakan ya saya dia berdiskusi, bermusyawarah. Kalau itu masalahnya dengan guru, ya kita bermusyawarah dengan guru. Kemudian kalau masalahnya dengan murid, kita tentunya membicarakan kita dengan pihak murid gitu. Enggak apa sehingga terjadi kasus dengan anak-anak mereka gitu. Berarti Ibu terlebih dahulu mengambil musyawarah dalam kasus ini sehingga nanti tercapailah solusi-solusi yang terbaik. Yang terbaik tidak merugikan seperti itu. Hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan? Ini tantangannya. Iya. Di sekolah ini karena masih baru ya, jadi yang saya lihat tentang kedisiplinan guru, kehadiran guru untuk datang ke sekolah pada waktu itu sepertinya masih belum ya. Jadi di situ saya pertama mengidentifikasi misalnya kenapa guru telat, kemudian penyebabnya gitu. Ternyata bisa tahunya kemudian saya tentukan dulu bisa bahwasanya ke sekolah itu untuk BTK ini paling telat itu gurunya datang setengah 8 karena kita masih jam 8 gitu ya. Jadi untuk guru yang tiket itu diharapkan hadir jam 7 atau jam 15 karena ada orang tua yang bekerja tentunya tidak di lingkungan kota besar, mungkin ada yang bekerja di Aceh Timur atau Aceh Tengah, mereka kan otomatis sudah menitipkan anaknya di sekolah. Jadi kehadiran guru itu sangat berarti gitu bagi orang tua, di mana mereka menitipkan anaknya juga saya menitipkan juga mereka ingin anaknya nanti dapat bekal dari sekolah sehingga nanti anaknya bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya yaitu SD. Apakah Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di lingkungan etika ataupun secara langsung di tempat atau memang ada jadwalnya? Kan kita identifikasi, kita lihat gitu kan. Setelah itu kita bikin rapat gitu ya dari guru. Nah di situ saya juga minta solusi kepada guru-guru apa sih yang guru mau jika temannya hadiran terlambat ya. Jadi kita juga menerima masukan apakah ada denda gitu ya, tapi juga itu kembali ke guru yang tidak memperhatikan mereka gitu. Jadi seperti ini ya, kalau misalnya satu guru yang datangnya telat sampai misalnya jam 9 itu kan masuk kan. Nah ini kan otomatis guru yang satu ini kan merasa dia dibebankan gitu. Nah jadi dia maunya guru ini dikasih
tertunda gitu untuk keterlambatannya. Jadi disitulah kita berdiskusi bahwasanya kita guru bergambar jadi tidak sama-sama tidak dirugikan. Artinya guru yang masuk kelas pun merasa dia mungkin ada keperluan dan dia juga akan memiliki tanggung jawab yang lebih gitu ya dengan pekerjaannya. Jadi itu juga menjadi satu catatan bagi saya juga gitu kan. Jadi catatannya kalau terlalu banyak datang telat kan mereka malu sendiri gitu. Jadi kembali berarti ke dalam diri mereka sudah bertanggung jawab pada pekerjaan masing-masing. Jadi mereka akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya benda itu juga tidak dengan adanya benda itu artinya guru-guru menjadi lebih tahu apa kewajiban sendiri. Dari semua hal tersebut yang disampaikan, pembelajaran apa yang kita dapatkan itu dalam pengalaman kita dalam mengambil sebuah keputusan ini? Itu ya, jadi setiap masalah itu kalau bisa cepat diselesaikan, tidak terlalu larut. Artinya semakin cepat diselesaikan akan semakin baik gitu. Dan juga segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Ada tentunya dalam pengambilan keputusan nanti mungkin ada pihak yang merasa dirugikan, tapi kita untuk kepentingan bersama maka keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama. Berarti Ibu mengambil keputusan langsung dan secara musyawarah ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Sesi wawancara kita hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih Ibu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Pertomo Cahyo, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Laksa, SD Negeri 11 Laksa, Kota Laksa. Saya akan mewawancarai Ibu GRA Siti, Kepala Sekolah SD Negeri Perumnas Laksa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, apa ya sesi wawancaranya? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa etika ataupun wujud moral? Baik, yang kita ketahui bahwa dilema etika adalah sebuah kasus di mana kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu benar lawan benar, dan rujukan moral yaitu di mana suatu kasus benar lawan salah. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang saya ambil ketika ada kasus di mana memiliki kepentingan yang sama, yaitu saya mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari beberapa solusi, kemudian saya memilih satu solusi yang terbaik, baik itu untuk yang terlibat di dalam kasus maupun tidak. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan. Berarti Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi yang terbaik dari kasus ini ya Bu ya. Selama ini Ibu melakukan langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah?
jika terjadi suatu permasalahan, kita tentu mencari penyebabnya dari permasalahan itu sendiri apa saja. Apakah penyebabnya itu dari yang punya kasus atau yang berhubungan dengan yang lainnya. Dan dari identifikasi itu kita mengajak berdiskusi guru-guru yang lain untuk membantu saya selaku kepala sekolah. Karena saya tahu apa yang saya putuskan tidak dapat saya putuskan sendiri. Maka dari itu saya mengajak guru-guru yang lain untuk dapat mencari solusi terhadap kasus tersebut. Dan Ibu berarti Ibu mencari penyebabnya terlebih dahulu. Apa penyebab kasus tersebut, kemudian mengajak berdiskusi dan mencari solusi bersama guru yang lain. Berarti cara-cara tersebut adakah cara yang paling efektif selama Ibu dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus ini? Ya, yang paling efektif yaitu kita mengajak berdiskusi dan bermusyawarah. Kemudian kita melihat dulu kasusnya apa. Nah, kita melihat apakah kasusnya antara murid dan murid atau guru dengan guru, dan mencari alasannya mengapa masalah ini bisa terjadi dan mencari solusi yang tidak dirugikan oleh semua pihak. Berarti Ibu di sini mengajak berdiskusi dan bermusyawarah terhadap sebuah kasus yang sudah terjadi baik itu antara murid maupun guru. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan dari tantangan kasus tadi? Hal tantangan yang dari kasus yang kita lakukan tadi, musyawarahkan dulu. Kemudian kadang-kadang tantangannya ini ada yang dari satu pihak, ada yang merasa keberatan. Bila kita ajak untuk berdiskusi atau mencari jalan keluarnya. Namun demikian, akhir dari permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan mencari jalan yang terbaik antara satu dengan yang lainnya, maksudnya misalnya murid dengan murid atau guru dengan guru, sehingga tidak ada lagi saling berpecahan, saling bermusuhan, jadi saling bermaaf-maafkan. Apakah ada jadwal khusus dalam Ibu menyelesaikan kasus di ketika dan kebijaksanaan ini? Ya, untuk menjadwalkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah itu ada. Saya menyelesaikan masalah jika ada suatu masalah di sekolah kami, maka pada saat itu juga saya akan menyelesaikannya. Semakin cepat kita selesaikan, maka akan semakin baik bagi sekolah dan tidak berlarut-larut sendiri. Jadi berarti Ibu mengambil keputusan langsung di hari itu juga, dan Ibu tetap bisa melakukan musyawarah guru ataupun murid suatu kasus itu. Iya. Faktor-faktor apa saja Bu yang memudahkan Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus ini? Faktor-faktor yang diambil yang membantu kita untuk menyelesaikan suatu kasus yaitu berkolaborasi, baik itu dengan guru, murid, orang tua maupun masyarakat. Nah, kita melihat dulu kasusnya itu seperti apa, baru kita selesaikan. Baik Bu, terima kasih. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman atau cara-cara Ibu mengambil sebuah keputusan? Pengalaman yang dapat saya ambil adalah kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai permasalahan. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang mengetahui kesalahannya dan
sadar untuk memperbaiki atas kesalahannya sendiri. Terima kasih Bu untuk sesi wawancara ini. Sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.